Film dibuka langsung ke hari keempat, di mana kita diperlihatkan seorang pemuda pendaki bernama Ethan yang menemukan sebuah perkemahan yang porak-poranda. Namun di sana ia menemukan seorang yang terluka parah dan terikat. Semua tubuhnya terluka parah, namun anehnya ia mengeluarkan darah biru yang menakutkan. Dan saat ia akan menolongnya, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Scene lalu mundur ke hari ke-1. Kita diperlihatkan kepada seorang pemuda bernama Melissa yang tengah mengendari sebuah mobil keamanan menyusuri jalanan hutan. Melissa bekerja sebagai petugas fire lookout sekaligus pengawas hutan untuk memantau kemungkinan terjadinya kebakaran. Saat sedang berkendara, Melissa nyaris menabrak seseorang karena terlalu fokus membaca chat mantannya. Namun secara tidak masuk akal, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu muncul kembali tepat di belakang mobilnya. Ketika Melissa memperingatkannya agar tidak berdiri di tengah jalan, pria itu hanya diam dengan tatapan kosong. All in your gear, I could have easily hit you. Tak lama kemudian, dua pria bernama Dale dan Bugs datang dan memperkenalkan sosok aneh itu sebagai Skeeter. Mereka mengatakan bahwa Skeeter akhir-akhir ini memang jarang bicara, tapi anehnya kekuatan fisiknya meningkat dan sangat handal menembak. Dale mengaku bahwa mereka hanya sedang melakukan pengintaian di area hutan. Meski begitu, Melissa tetap curiga bahwa mereka sedang berburu. Dan ia tidak segan memberi tindakan jika terbukti melanggar peraturan memburu yang berlaku. We would never do anything like that. It's a little scouting is all. You doing a little hunting? No. Setelah itu, Melissa melanjutkan perjalanannya menuju Menara Pemantau, sebuah kawasan tertutup untuk umum. Ia lalu membuka gerbang area pengawasan. Namun dari kejauhan, sebuah mobil Jeep misterius tampak ingin masuk mengikuti jalurnya. Melissa pun langsung menutup gerbangnya, memaksa Jeep itu berputar balik dan pergi. Sesampainya di menara, Melissa disambut oleh rekannya yang lebih senior bernama Billy yang sudah menunggunya untuk pergantian shift. Ini adalah hari pertama Melissa bekerja di sana. Sehingga Billy menjelaskan seluruh aturan dan rutinitas yang harus ia jalani selama 1 bulan penuh. Billy juga memperingatkannya bahwa ia mungkin akan melihat berbagai hal aneh di hutan, sehingga Melissa harus benar-benar siap secara mental karena menara itu menjadi tempat Melissa bekerja sekaligus tinggal selama sebulan. Untungnya, menara tersebut sudah didesain seperti kamar hotel 300 ribuan, lengkap dengan kompor dan sofa agar ia bisa beraktivitas dengan sangat nyaman. Stok makanan dan minuman akan dikirim dari kantor pusat setiap minggunya, sementara kebutuhan listrik dipenuhi panel surya. Jika cuaca buruk, Melissa masih bisa menghidupkan genset agar radio tetap menyala. Singkat cerita, Melissa pun bersiap memberikan laporan pertamanya kepada kantor pusat melalui radio. Namun sayangnya, panel suryanya belum dicolokkan, sehingga ia pun harus mudun terlebih dahulu untuk menyalakan gensetnya. Hal itu terus saja membuatnya terlambat melapor. Gara-gara hal itulah, ia terdengar gugup. Ditambah lagi ada burung menabrak kaca menaranya, sehingga petugas pusat menenangkannya dan menyarankan agar ia perlahan membiasakan diri. 9:05 a.m. Lantern Ridge Lookout Tower is clear. Going to do your job now, or don't forget to bury the bird. Tugas Melissa pada dasarnya hanya memantau kondisi hutan dan sesekali melakukan meditasi untuk menjaga ketenangan di tengah kesendiriannya. Sore harinya, tepatnya pukul 5 sore, Melissa kembali melapor. 89 miles. This is Lantern Ridge Lookout Tower for station. Copy. Lantern Ridge, come in. Pada malam harinya, seorang petugas pusat bernama Roy menghubunginya untuk menemani obrolan karena Melissa adalah satu-satunya wanita yang bertugas sendirian di daerah itu. You and I have something in common, Roy. Another 2 months. I may be old, but I'm hardcore. So you out here to chase or to run? What do you mean?
Setelah sedikit mengobrol dengan Roy, Melissa pun bobo. Tanpa ia sadari, meteor lain tidak jauh-jauh jatuh dari lokasi menaranya saat ia bobo. Keesokan harinya, tepatnya hari kedua, Melissa kembali menjalani aktivitasnya. Ia olahraga sebentar, lalu untuk urusan mandi dan kebutuhan lainnya, Melissa harus melakukannya di tempat terbuka karena pos tersebut tidak menyediakan kamar mandi. Kantor pusat hanya menggantungkan sebuah selang di antara ranting pohon sebagai fasilitas darurat. Namun saat mandi, Melissa merasa ada yang mengawasinya, sehingga ia pun bergegas pergi. Lantern Ridge Lookout Tower for station. Setelah itu, ia kembali melapor ke kantor pusat seperti biasa. Agar tidak bosan, Melissa sering berjalan-jalan di sekitar kawasan hutan. Di salah satu sudut, ia menemukan jebakan beruang, lalu melihat selembaran kain dengan noda berwarna biru yang tersangkut di pohon. Temuan itu membuatnya semakin curiga bahwa ada sesuatu yang janggal di hutan ini. Saat melanjutkan eksplorasi, Melissa menemukan sebuah tanda dengan radio tergeletak di tanah. Namun anehnya, tidak ada satupun orang di sekitarnya. Ketika ia memanggil, seseorang wanita muncul dengan ekspresi aneh dan terlihat kesulitan berbicara. Lebih mengejutkannya lagi, kaki wanita itu tampak hangus terbakar cukup parah. Karena khawatir, Melissa pun memutuskan membawanya ke menara untuk beristirahat. Namun sebelum pergi, Melissa sempat menyadarkan bahwa di dalam tenda Conley terdapat sebuah lubang besar yang hangus menembus tendanya, dengan batu yang tampak jatuh dari langit berada di dalamnya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa meteor yang turun semalam kemungkinan besar mengenai kaki Conley dan menyebabkan luka parah tersebut. Setibanya di menara, Conley memperkenalkan dirinya, lalu Melissa bergegas menghubungi bantuan. Dan karena gugup, Melissa pun tanpa sengaja menjatuhkan panel suryanya, lalu segera mengontak kantor pusat untuk melaporkan kondisi Conley. Pihak pusat pun langsung merespon dan bergegas mengirim tim penyelamat. Setelah itu, ia pun turun kembali membawa parban dan alkohol. Namun Conley tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Untungnya Melissa menemukannya sedang berdiri mematung sambil menatap sesuatu yang tak jelas. Mana? Is there something out there? Hey, why not we get you back? What happened? Tak lama kemudian, tim penyelamat tiba dan membawa Conley pergi untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun bukannya mendapat apresiasi, Melissa justru dimarahi oleh atasannya yang bernama Ed Gewalt. Ia menegaskan bahwa tugas Melissa hanyalah berada di menara selama 24 jam penuh untuk memantau hutan, bukan berkeliling melakukan patroli. Kemarahan Ed Gewalt membuat kepala Melissa mumet. Stop. I'll say it again. And start acting like an adult. Myers is talking to me on that radio. Yes, sir. Ia pun kembali meditasi agar tenang. Setelah itu melaporkan lagi. Beberapa saat kemudian, Melissa menemukan bungkusan kain peninggalan Conley. Di dalamnya terdapat bebatuan berwarna-warni, termasuk sebuah kristal hijau aneh yang tampak berbeda dari batu bumi pada umumnya. Ia mencoba mencari datanya di buku, namun batu itu terlihat begitu asing, seolah bukan berasal dari bumi. What happened? The morning after a storm. Di malam harinya, hujan badai mengguyur. Melissa kembali menghibur diri dari sepinya hutan dengan ngobrol bersama Roy. Namun tiba-tiba lampu mati karena genset Melissa sudah habis dayanya. Di tengah suasana mencekam itu, radio menara tiba-tiba menyala sendiri tanpa daya. Suara asing muncul dan minta agar batu tersebut dikembalikan. Mendengar hal itu, tubuh Melissa pun langsung merinding. Roy. Keesokan paginya, tepatnya hari ketiga, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Melissa memberanikan diri kembali turun dari menara membawa peralatan lengkap termasuk semprotan lada beruang untuk jaga-jaga. Ia menuju tenda Conley untuk meneliti serta memotret lokasi jatuhnya batu. Namun tiba-tiba di sana ia bertemu seorang pendaki bernama Ethan yang kebetulan sedang melewati daerah tersebut. Ethan menceritakan bahwa ia sedang berkemah di kaki bukit dan sudah terbiasa melihat hal-hal aneh di hutan tersebut. Karena percakapannya dengan Melissa nggak asik, Ethan pun melanjutkan perjalanannya. Just one heck of a storm.
I don't know. Go pack up my camp, actually. What are you running from? Pada malam hari, Melissa mengobrol dengan Roy melalui radio. Di sana, mereka mengobrol tentang alasan mereka mau menerima pekerjaan membosankan ini. Namun Roy menjelaskan alasan Roy menerima tugas menjaga hutan karena dulu Roy dan almarhum istrinya suka berkunjung ke hutan, sehingga ia ingin mengenang istrinya. Dr. Maggie Walter always said we would retire out here, too. And funny. A triple threat? When I sit up here and the sun pours over the mountains, I fell in love with this place. I meant to tell you. Maggie, me, these trees, the mountains. Setelah obrolan itu, Melissa gak bisa bobo dan kembali mengecek foto kejanggalan yang ia temukan di tenda Conley. Pagi harinya, tepatnya hari keempat, Melissa kembali menjalankan rutinitasnya dan memberikan laporan hutan. Setelah itu, ia kembali turun dari menara tanpa menghiraukan larangan Edgar Ward. Namun belum jauh ia berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara aneh yang membisikkan telinganya. Karena panik, Melissa berlari hingga tak sengaja menginjak jebakan beruang. Rasa sakitnya membuat ia menjerit. Beruntung Ethan muncul tepat waktu dan membantu melepaskan jebakan tersebut. Ethan berniat mengantar Melissa kembali ke menara, namun Melissa justru terkejut. Bagaimana Ethan bisa tahu padahal ia tidak pernah memberitahu Ethan bahwa ia bekerja di sana. Ethan pun berkelit bahwa ia menebaknya saja, tapi Melissa tidak percaya dan meminta Ethan pergi. Meski begitu, Ethan bersikeras terus mendekat membuatnya ketakutan. Bahkan saat Melissa menyemprotkan cairan lada bubuk anti beruang ke Ethan, ia sama sekali tidak merasa kesakitan. Hal itu pun membuat Melissa tambah takut. Untungnya, Dale dan Buck muncul sambil menodongkan panah ke arah Ethan. Menurut mereka, Ethan bukan manusia biasa. Dugaan itu terbukti seketika ketika Ethan menunjukkan kekuatan supernya, mencekik Buck dan merebut gelang berisi batu hijau yang mirip dengan milik Melissa. Dale pun segera menarik Melissa menuju jeep mereka. Namun tiba-tiba Ethan muncul kembali secepat kilat dan menahan mobil itu dengan kekuatan yang tak masuk akal. Untungnya, mereka berhasil lolos. What the hell was that? Melissa yang kebingungan akhirnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Ethan. Dale menjelaskan bahwa Ethan telah dirasuki makhluk sejenis alien. Semuanya bermula ketika Skeeter menemukan batu hijau di hutan pada suatu malam. Batu itu ternyata berisi jiwa alien yang kemudian memasuki tubuh Skeeter. Mereka baru menyadari keanehan ini ketika alien di tubuh Skeeter mulai agresif setelah meteor jatuh di malam berikutnya. Untungnya, Dale berhasil mengikat Skeeter dan mengambil gelang batunya agar bisa dimusnahkan. Namun mereka tidak menyangka bahwa jiwa alien tersebut dapat berpindah ke tubuh Ethan. Dan kini gelang yang dirampas Ethan menjadi sumber kekuatannya. Alien yang kini menguasai tubuh Ethan ternyata sedang mencari batu kristal yang jatuh di hutan semalam. Dan batu itulah yang sebelumnya ditemukan Melissa dari barang-barang Conley. Batu itu mengandung jiwa para alien. Dan jika kembali bersatu, alien dalam tubuh Ethan dapat melepaskan semua jiwa tersebut untuk kemudian merasuki manusia dan memulai invasi besar ke bumi. Dale pun membawa Melissa menuju perkemahannya dan berniat membebaskan Skeeter yang kini sudah kembali sadar. Namun baru beberapa saat kemudian, alien yang menguasai tubuh Ethan muncul lagi. Dale berusaha menahannya, tapi jelas ia bukan tandingannya. Dale pun tewas dalam sekejap. Melihat keganasan Ethan, Melissa pun buru-buru bersembunyi di dalam tenda Dale. Tapi Ethan dapat dengan mudah menemukan keberadaannya dan mengancam akan membunuh Melissa jika ia tidak keluar. Pada saat yang tepat, Skeeter muncul sambil membawa busur. Di sana ia menjelaskan alasan alien itu dapat merasukinya. Alien di tubuh Ethan bahkan berterima kasih karena dulu ia hanya meminjam tubuh Skeeter untuk mencari kembali batu kristalnya yang hilang. Dan ia pun membunuh Skeeter. Alien itu lalu meminta Melissa mengembalikan batu kristal tersebut, namun Melissa mengaku tidak membawanya. Saat itu Melissa mendapat ide bahwa menghancurkan batu pada gelang Ethan mungkin bisa melumpuhkan alien tersebut. Dan benar saja, begitu batu itu hancur,
alien kehilangan kekuatannya dan Melissa berhasil menempiling alien itu yang membuatnya terkapar dengan batu. Melissa kemudian kembali berlari ke menara. Ia mengambil batu yang ia simpan dan menyembunyikannya lagi sambil bersiap menghadapi serangan lanjutan. Tak lama kemudian petugas pusat yaitu Roy muncul di menara. Sayangnya alien yang terluka itu langsung melempar Roy hingga jatuh dari menara. Ia lalu menggeledah seluruh ruangan untuk mencari batu kristalnya. Namun Melissa menipunya dengan pura-pura melempar batu itu ke bawah menara agar alien tersebut turun mengejarnya. Setelah itu Melissa meminta maaf kepada Roy atas kekacauan yang terjadi dan Roy pun sekarat. Alien itu sekali lagi memohon agar Melissa menyerahkan batu kristalnya dengan alasan batu itu adalah rumah bagi ras mereka dan tempat mereka dapat hidup kembali. Namun setelah melemah, alien itu tidak ingin rencananya berhenti di situ saja. Ia keluar dari mulut Ethan dalam bentuk cairan jiwa dan mencoba merasuki tubuh Roy. Karena Roy sudah sangat lemah dan lumpuh, alien itu pun gagal masuk sepenuhnya dan hanya dapat merangkak menuju Melissa sambil terus memintanya menyerahkan batu kristalnya. Untungnya Melissa memukulnya dengan kunci Inggris hingga tubuh Roy benar-benar mati. Oh my God. Cairan jiwa alien itu akhirnya ikut kehilangan daya dan mati. Sadar bahwa begitu banyak orang tewas karena kehadiran batu itu membuat Melissa memutuskan untuk melapor pada kantor pusat dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Shut up, Billy. Beberapa saat kemudian, Edgy Watt datang bersama Billy. Mereka melihat kondisi menara yang berantakan dan segera mengantar Melissa pergi untuk pulang. Pada momen itu, Billy tanpa sadar melihat cairan alien di dekat jasad Roy dan menjilatnya, tidak mengetahui bahwa itulah sisa jiwa alien tersebut. Setelah Melissa pergi, Edgy Watt kembali menugaskan Billy untuk menjaga menara sampai pengganti baru ditemukan. Ketika Billy membuka kotak makanan, di dalamnya ia menemukan batu kristal hijau yang selama ini dicari oleh alien. Disitulah terungkap bahwa jiwa alien telah merasuki tubuh Billy, dan kini akhirnya ia mendapatkan batu jiwa yang selama ini dicari oleh para alien. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Lockout. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.